Salam saudara-saudara kasih Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan tayangan ini dan lebih khusus Jemaat GPD Sola Gracia dimanapun saudara-saudara sekalian berada. Bersyukur kita kepada Tuhan pada kesempatan ini kita sudah ada di bulan Oktober, minggu pertama, Oktober 2021. Kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan bagi saudara-saudara sekalian sehingga kita bisa ada sebagaimana. Nah, saya akan menyampaikan berita firman Tuhan bagi saudara-saudara sekalian sebagai makanan rohani di dalam kehidupan kita karena kita perlu firman Tuhan yang akan memberikan kesegaran terus, bahkan akan memberikan satu kekuatan, kemampuan dalam iman kita, percaya kita kepada Kristus. Mari saudara-saudara, sebelum saya sampaikan firman, saya berdoa, saudara juga berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini, kembali kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan berita firman-Mu, buka rahasia firman-Mu Tuhan. Bagi setiap kami yang mendengarkan akan kebenaran firman, Engkau bukakan hati kami untuk kami bisa mengerti akan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu atas firman. Sebab itu Tuhan, Roh Kudus bekerja atas kami, baik hamba yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih, kami siap dengar firman-Mu dan bahkan menjadi pelaku dalam kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau baca firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-18. 1 Petrus 2 ayat 18, saya baca berkata demikian firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Puji Tuhan, saudara. Ini suratan Petrus, saudara-saudara kasih Tuhan, yang mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kita ini adalah hamba dan kita punya Tuhan. Ya. Hubungan hamba dan Tuhan. Untuk kita pahami bersama bahwa hamba itu adalah sebagai pelayan yang melayani Tuhan. Firman berkata, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan ketakutan kepada Tuhanmu. Mengapa demikian kita tunduk kepada Tuhan? Karena status kita sebagai hamba, kita melayani Tuhan. Dan kehidupan kita ada dalam otoritas Tuhan. Nah, dikatakan dalam ayat di sini ada Tuhan yang baik, yang peramah, ada Tuhan yang bengis. Kalau saya tanya sama saudara-saudara, bagaimana respon saudara ketika saudara, misalnya dalam konteks ayat ini saudara sebagai seorang hamba, lalu ketika engkau berhadapan dengan seorang Tuhan, kalau dia seorang Tuhan yang ramah, yang baik, ya no problem saudara-saudara, menyenangkan. Tapi kalau ketika kita berhadapan dengan seorang Tuhan, dia orang yang bengis, bagaimana saudara-saudara? Tetapi firman berkata, sekalipun kita berhadapan dengan Tuhan yang baik dan peramah, atau kita berhadapan dengan Tuhan yang bengis, kita harus tunduk dan dengan penuh ketakutan. Saya mau sampaikan kepada saudara di sini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah. Apa maksud dari ayat di sini adalah bicara tentang penundukan diri kita terhadap baik kepada Tuhan yang baik maupun kepada Tuhan yang bengis. Saya mau sampaikan, saudara, dari Tuhan yang baik dan peramah kita temukan kelembutan dari orang itu. Dari Tuhan yang bengis, di sana juga kita mendapatkan manfaatnya. Mengapa demikian, saudara-saudara? Sebab dengan Tuhan yang bengis di situ, kita akan makin lebih lagi kita akan dibentuk. Dalam konteks, di situ kita akan banyak belajar. Baik menyangkut diri sendiri maupun orang lain. Selama ini kita hanya mau pingin berhadapan dengan orang yang baik. Kalau kita hanya berhadapan dengan orang yang baik, memang itu perlu penting. Kita tidak mau berhadapan dengan orang yang bengis. Sebab kalau saya berhadapan dengan orang yang bengis, waduh, nggak sanggup saya. Tetapi dengan orang yang bengis, di situ kita akan mendapatkan juga manfaatnya. Iya.
Setidaknya ketika berhadapan dengan orang yang bengis, ketika kita masih berpikir akal sehat, ya saudara-saudara, kita akan berkata, waduh, kalau berhadapan dengan orang bengis begini ya dia. Setidaknya akan menjadi sebuah pelajaran bagi saya, kekayaan dalam hidup saya nggak akan menjadi orang bengis. Demikian juga ketika saya berhadapan dengan orang bengis, maka setidaknya ini akan menjadi sebuah pelajaran dalam diri saya, bahwa mengajarkan saya sabar. Iya, mengajarkan saya untuk memiliki pengendalian diri, tidak mau terpancing berhadapan dengan orang bengis. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, dalam hal ini, apa yang di hadapan kita, entah orang baik yang di depan kita, baik juga orang bengis, dua-duanya memberi manfaat di dalam kehidupan ini, saudara. Ketika berhadapan dengan orang bengis, kita jangan menjadi bengis, tapi kita akan mengambil makna dari orang bengis itu bagi diri saya, memberi manfaat bagi saya. Kalau tahu ketika dia marah dan sebagainya, saya diajar untuk memiliki penundukan diri. Ayat ini adalah hubungan antara hamba dan Tuhan. Iya. Nah, bagaimana seorang Tuhan memperlakukan hamba? Karena di ayat ini berkata, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bagaimana seorang Tuhan memperlakukan hambanya? Artinya, sebagai seorang Tuhan, dia memperlakukan hambanya menurut dia. Dia memperlakukan hambanya sesuai dengan apa yang menjadi maunya dia. Saudara-saudari kasih Tuhan. Iya. Tetapi tujuannya adalah agar supaya hambanya ini bisa dia melaksanakan setiap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Sehingga ada seorang tuan, majikan, dia memerintahkan hambanya dengan nada keras, kamu harus ke sana, kamu harus ke sana, dan sebagainya. Ada hamba yang peramah, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan itu, kamu kerjakan dan sebagainya. Ada yang, kamu kerjakan ini, kamu kerjakan itu. Itu saudara. Nah, mengapa bisa demikian? Karena dia punya otoritas terhadap hamba-hambanya, pelayan-pelayannya. Dan sebagai seorang hamba, sebagai pelayan, dia nggak punya hak untuk mau komplain kepada tuannya. Dia nggak punya hak, dia mau marah kepada tuannya. Kok Tuhan memperlakukan saya seperti ini? Tidak. Yang dituntut oleh hamba sebagai pelayan adalah laksanakan saja pekerjaan ini. Kerjakan saja. Lakukan saja. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari sekian yang Alkitab catat dalam tulisan firman Tuhan, di antaranya adalah kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi sebagai seorang hamba, pelayan. Kita melayani Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kita. Dan dia berotoritas penuh di dalam kehidupan ini. Dan apa yang dia firmankan dalam firman ini, dia mau untuk kita lakukan, kita kerjakan. Mungkin bagi orang lain akan berkata ini terlalu berat. Tetapi saya sampaikan kepada kita, saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kita untuk kita mau menjadi pelaku-pelaku dalam kebenaran firman-Nya. Iya. Selanjutnya saya baca. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat selanjutnya di sini mengingatkan kepada kita, ternyata dalam pengiringan kita kepada Kristus, ya, Tuhan juga pun mengajar saya, ya. Tuhan juga pun dia mendidik saya dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba untuk menjadi pribadi yang kuat. Tadi saya katakan, kalau kita hanya berhadapan dengan yang baik dan peramah, kita nggak akan temukan di situ kedisiplinan. Iya, kita nggak akan temukan di situ apa yang disebut dengan apa yang saya maksudkan di sini, pendisiplinan di dalam kehidupan kita, pengajaran yang akan membentuk kehidupan kita menjadi pribadi yang kuat.
Sebab pembentukan di dalam kehidupan karakter kita kalau ketika kita berhadapan dengan hal yang keras. Saudara, kalau hal yang lembut, kita nggak akan bisa untuk menghadapi hal yang berat, yang keras. Maka kita perlu juga antara kelembutan dan konteks tentang hal-hal yang keras. Alkitab berkata dalam tulisan firman Tuhan begini, bahwa kita untuk menjadi dewasa, kekristenan yang bertumbuh dewasa, tidak susu terus, ya, tidak makanan yang lembek-lembek, tetapi harus makanan yang keras. Agar supaya kita menjadi dewasa. Kalau kita bubur terus, saudara, susu terus, maka kita bayi terus. Ya. Tapi untuk menjadi pada satu tingkat kedewasaan, maka makanan keras yang harus kita dapatkan. Saya mau baca satu ayat bagi saudara-saudara. Roma 11 ayat 22. Roma pasal 11 ayat 22. Roma pasal 11 ayat 22 ditulis begini. Ya. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Ini pengajaran. Tuhan sedang mengajar saya, Tuhan sedang mengajar saudara. Dari dua sisi Tuhan mengajar kita. Dengan kelembutan, dengan kemurahan, dan bahkan juga dengan kekerasan. Saudara jangan salah memahami konteks kekerasan. Tuhan itu keras. Bangsa Israel diajar oleh Tuhan dengan kelembutan dan kekerasan Tuhan. Dan itu pola yang Tuhan ajarkan pada mereka. Ketika mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan nyatakan kasih-Nya kepada mereka. Dan juga pun Tuhan ajarkan mereka untuk berjalan di atas batu-batu yang keras. Tuhan bawa mereka pada sebuah pengajaran yang keras. Begitu juga dengan kehidupan saudara-saudari kasih Tuhan. Maka sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Saya tidak tahu saudara-saudara, kalau mungkin saudara hari-hari ini sedang menjalani sebuah persoalan dan pergumulan yang engkau mungkin akan berkata ini terlalu berat, keras sekali. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Tuhan sedang membentuk saya, Tuhan sedang membentuk saudara. Amin. Ya. Untuk menjadi pribadi yang kuat. Sebab kita tidak akan bisa menemukan menjadi pribadi yang kuat kalau kita hanya berhadapan yang lembut-lembut saja. Kita perlu seperti apa yang firman Tuhan katakan dalam tulisan di sini. Akan kekerasan Tuhan untuk Dia melatih saudara dan saya. Agar kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Apa terlebih ketika menghadapi tantangan dan rintangan, kita menjadi pribadi yang tegar di dalam Tuhan. Maka itu sebabnya saya mau akhiri firman Tuhan berkata dalam tulisan di sini, hai kamu hamba-hamba, hai kamu pelayan, saya sebagai pelayan, maka di hadapan Tuhan kita siap untuk dibentuk bagaikan tanah liat di tangan sang penjunan yang membentuk saudara, yang membentuk saya. Ketika sang penjunan membentuk tanah untuk menjadi bejana, dia banting-banting, dia injak-injak. Itulah bicara tentang kekerasan. Iya, dibentuk sedemikian rupa sampai menjadi indah. Ayat firman Tuhan berkata, adakah yang dibentuk berkata kepada sang pembentuk, kenapa engkau jadikan saya seperti ini? Tidak, saudara-saudara. Tetapi kita diajar dari pelajaran di sini dalam hal penundukan kita kepada Tuhan. Untuk Dia membentuk, Dia memproses saudara dan saya agar kita menjadi pribadi yang kuat. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya lewat firman Tuhan memberi kekuatan bagi kita. Mari saudara saya mau berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Berkati umat-Mu lewat kebenaran firman yang Hamba sampaikan. Untuk mengerti bahwa setiap saat kami dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang kuat. Setiap saat kami dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang tangguh di dalam kami mengiring akan Engkau Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong umat-Mu. Hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi. Mungkin mereka sedang menghadapi satu pergumulan yang berat, yang sangat keras. Tetapi kami percaya Tuhan tidak biarkan mereka. Di sana mereka akan dibentuk menjadi pribadi yang benar-benar apa yang menjadi mau Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa jemaat Tuhan, Tuhan lawat mereka
Dalam nama Yesus Kristus, berkati mereka dalam hidup pribadi, kehidupan rumah tangga, dan kehidupan mereka terus maju di dalam Tuhan. Tuhan yang dipermuliakan. Berkati pekerjaan mata pencarian jemaat, tugas apapun yang mereka kerjakan layak berkenan diberkati Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah beri kekuatan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan.